Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya sehat wal afiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini yang penuh dengan keberkahan. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan sebuah kitab yang mana seyogyanya seorang muslim dan muslimah dia harus masuk dan mempelajari kitab yang mengenai tentang etika seseorang, apalagi dia seorang muslim dan muslimah. Maka kitab ini kita akan bahas dan kita akan lanjutkan kembali dari beberapa pekan kita telah libur. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan kita ini dalam kitab Adabu Muslim fil Yaumi wal Lailah. Dan kali ini kita masuk ke dalam adabu janazah wa ta'ziyah. Adab-adab di dalam mengurusi jenazah dan pula adab-adab di dalam kita bertakziah. Yang pertama, al-mu'alif menyebutkan daripada bagian adab-adab di dalam jenazah, yaitu al-isra'u fi tajhiz al-janazah wa dafniha, segera berusaha untuk di dalam merawat jenazah lalu menguburnya. Jangan terlalu lama ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka segera sunnahnya dia iringi dan kuburkan, karena itu bagian daripada praktek di zaman Nabi SAW. Tidak diawetkan atau dilamakan untuk dikuburkan. Dan ternyata memang ada umat-umat selain umat Islam, jenazah mereka diawetkan sampai bergabung keluarga mereka, karib kerabat mereka, dan ini bukan bagian daripada syariat kita. Namun dalam Islam kita diperintahkan untuk segera menguburkannya, merawat jenazah. Yang dimaksudkan adalah merawat, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian kita salatkan dan kita kuburkan.
Lalu di dalam mengurusi jenazah disebutkan lagi takhfifan ala ahliha wa rahmati bihim, meringankan mereka bagi keluarganya, dan kita memberikan kasih sayang terhadap mereka bagi keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'u bil janazah fa inna taku salihah fakhirun tuqaddimunaha ilaihi, yani wa in taku siwa dhalika fasarru tada'unahu an riqabikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, segeralah asra'u bil janazah, segera di dalam mengurusi jenazah. Sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk segera mengurusi jenazah? Karena sesungguhnya amal-amal saleh, yakni dia akan dapatkan jika dia mendapatkan amal saleh, maka kebaikan yang dia akan dapatkan. Namun sebaliknya, jika dia mayat itu buruk, maka keburukanlah yang dilepaskan dari pundak kalian. Jadi mayat itu segera diurus. Kalau memang dia baik, memiliki amal saleh, maka dia akan mendapatkan amal saleh tersebut. Jika dia memiliki amal buruk, maka dia akan mendapatkannya pula. Maka ini di dalam mengurusi jenazah, tidak berlama-lama, segera mengurusi perkuburannya, dan ini bagian daripada sunnah. Lalu yang kedua, ketika ada di antara kerabat kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita dilarang wa adamul bakai bisauti alin, dilarang kita menangis dengan suara yang keras. Bisauti alin, ini suara yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka mendapatkan musibah di antara keluarga mereka meninggal, maka mereka mengangkat suaranya dengan keras, berteriak dengan keras, dan ini bentuk daripada sifatnya orang-orang jahiliyah. Lalu dilarang kita untuk menangis dengan mengangkat suara yang keras, ya. Wa adaman nawahi, ini menangisnya di sini yang dimaksudkan adalah bisaut yani alim, dengan suara yang keras, dan bahkan wanadbi wa syakkil juyub, meratap, diratapi sambil nangis, lalu diratapi, lalu disobek-sobeklah baju mereka. Dan ini bagian daripada apa? Sifat orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maka ketika datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ingin dihapus. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a yani bid'a wal jahiliyah." Bukan bagian dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man latamal khudud, yang mereka menangis, meratap, berteriak menangis, ya, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek yakni baju mereka, pakaian mereka pada saat
di antara keluarga mereka ada yang meninggal dunia. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan mereka menyeru sebagaimana seruan orang-orang jahiliyah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Peringatan orang yang ketika mendapatkan musibah, yaitu dengan kematian, maka kita dilarang untuk mengangkat suara, berteriak, dan itu bagian daripada sifat orang-orang jahiliyah. Para ulama menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, yang pertama adalah yang kita bisa ambil hikmah, faidah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya al-mautu musibatun azimah. Kematian itu adalah sebuah musibah yang sangat besar. Bahwasanya kematian adalah musibah yang sangat besar, yang mana manusia lima fihi bin faqdin nasi wal ahibbati, manusia tidak menginginkan itu, tidak suka dengan itu. Di antara kematian, siapa yang suka? Maka kalau dipilih, jika ingin dikatakan mau hidup selamanya atau dia besok mati, manusia kebiasaannya, fitrahnya, dia akan hidup selamanya di dunia. Padahal akidah kita telah menyatakan bahwa saya hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup tidak akan pernah lama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umur umatku, yakni di antara 60 tahun ya dia atau lebih. Dan kita meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan ini akidah kita yang kita yakini. Thumma ilayna turja'un, kemudian kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dia bagian daripada musibah yang besar. Walakinna kulla musibah, akan tetapi setiap musibah, mahma azumat fayuqabiluha ajrun liman sabara ala shiddatiha, wa hakadha musibatul maut. Lalu para ulama menjelaskan, akan tetapi setiap musibah yang besar, dia akan dipertemukan yang namanya dengan ajrun, balasan, ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, liman sabara, yani ala syiddatiha, bagi siapa yang sabar di dalamnya. Dan seperti itulah wahakadha musibatul maut, musibah yang terbesar ini yaitu kematian, yang Nabi SAW menyebutkan, jika kita tertusuk duri saja, apabila kita sabar di dalamnya, maka Allah akan mengganti sebuah ganjaran pahala. Apalagi musibah yang besar, kematian. Oleh kerana itu, fayanbaghi 'inda wuqu'iha as-sabru 'alaiha, kita harus yakni menegakkan kesabaran jika kita mendapatkan apa? Musibah. Dan kita meninggalkan yang bisa bertentangan dengan menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap apa yang kita alami dari yang tidak suka, itu bagian daripada musibah, itu sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Sudah menjadi takdir Allah, jangan ditentang. Itu sudah menjadi ketentuan. Makanya dalam hadis ini para ulama menjelaskan, wa fi hadzal hadis
yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-adab allati yajibu an yatahalla bil biha al-muslimuna 'inda ta'arrudi lil musibah atau ibtila'in. Menjelaskan hadis ini ada adab di dalamnya. Adab seorang muslim apabila ketika kita mendapatkan suatu musibah yang harus kita lakukan, wajib bagi kita an yatahalla bihal muslimuna 'inda at-ta'arrudihim li musibah au ibtala. Kita berharap orang-orang muslim ini ketika mendapatkan musibah, jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bersuuzon. Kematian, musibah yang kecil, Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, orang yang ketika dia ditimpa musibah, sakit terus menerus, kalau dia sabar, sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya bagaikan bagaikan daun yang berguguran dari pohon. Kalau dia sabar, semua ada hikmahnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini bagian daripada tentang manhaj, bagaimana kita beragama. Makanya para ulama menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, yang ketika itu fayukhabbiru annahu laysa min ahli sunnah, mengkhabarkan bahwasanya ada orang-orang yang bukan bagian daripada ahlu sunnah, yang Nabi SAW menyebutkan laysa minna, bukan dari golongan kami, yang maksudnya bukan golongan ahlu sunnah. Siapa mereka? Apabila mereka mendapatkan satu musibah, mereka wasyaqqal juyub, merobek-robek pakaian mereka, dan bahkan mereka menampar pipi mereka, memukul-mukul dari badan mereka. Mereka bukan golongan kami, kata Nabi, bukan ahlu sunnah. Dan bahkan itu masuk ke dalamnya wada'a, bid'awal jahiliyah, itu seruannya, dakwanya orang-orang jahiliyah. Padahal kita harus diperintahkan untuk menjauhi sifat dari orang-orang jahiliyah. Tidak boleh kita mengikuti mereka yang apabila bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika ada keluarga kita, karib kerabat kita yang telah meninggal dunia, kita dilarang untuk meratapi, kita dilarang untuk kita dilarang untuk menyerukan, berteriak sebagaimana orang-orang jahiliyah. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwati fillah azakumullah, adab yang ketiga, al-mu'allif menyebutkan yustahab murafaqatil janazah hatta tudfana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan kita mengantar jenazah hatta tudfan, sampai jenazah itu dikuburkan. Ini sunnah, mengantarkan jenazah sampai di perkuburan, lalu sampai dikuburkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW sabdakan, man syahidal jinazah hatta yusalli alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan satu jenazah, lalu dia sampai menyolatkan jenazah tersebut, maka baginya mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Dan barang siapa yang menyaksikannya pula, lalu dia sampai menguburkan jenazah tersebut,
dari menyolatkan, lalu dia ikut menguburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, qila wa ma qiratani? Apa yang dimaksud dengan qirat ya Rasulullah? Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mislu jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi 1 qirat itu ya bagaikan gunung yang besar. Apalagi sampai kita menguburkan jenazahnya, maka kita mendapatkan jadi 2 qirat yang disebutkan Nabi SAW. 1 qirat itu bagaikan gunung yang besar. Lalu hadis ini menjelaskan faedahnya. Fi hadzal hadis yubayyinu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, anna fi ittiba'al janazah was salati 'alaiha wa huduri dafniha as-sawab al-'azim. Para ulama mengambil faidah dari hadis yang mulia ini. Siapa orang ketika dia menghadiri 1 jenazah, kemudian dia mengiringi jenazah itu, mengikutinya dengan menyolatkannya, kemudian wa huduri dafniha, kemudian dia hadir di dalam pemakamannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan as-sawab al-azim, akan memberikan ganjaran pahala yang begitu besar. Ganjarannya apa? Adalah 1 qirat. Kalau dia sampai ke penguburannya, tambah lagi 1 qirat lagi. Dan 1 qirat itu bagaikan gunung yang sangat besar. Kalau di Saudi Arabia itu ada gunung yang sangat besar, yaitu gunung Uhud, yang pada saat itu gunung terbesar. Maka diberikan ganjaran, motivasi oleh Nabi SAW. Dan ini bagian daripada adab kita sebagai seorang muslim, yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang dicantumkan dalam kitab jadi Bulughul Maram min Adil Ahkam, disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hakul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Maka salah satunya disebutkan adalah apabila seorang muslim itu meninggal dunia, kita mengikuti. Jadi fittiba'al janazah, jadi wassala alaihi wa huduri, jadi dafniha. Itu bagian daripada adab kita sebagai seorang muslim. Kita menghadiri jenazahnya, kemudian mensolatinya, kemudian menguburkannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Haitsu yukhabbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, jadi anna man syahidal jenazah wa huduraha, siapa orang yang menyaksikan 1 jenazah kemudian dia hadir, lalu dia mendapatkan, bisa menyolatkan, bisa menguburkan, maka ini bagian daripada buat Islam, agama Islam ingin meraih 1 kebaikan, sesungguhnya itu sangat mudah. Ya, sangat mudah. Sebagaimana maksiat itu pun sangat mudah kalau kita ingin melakukan 1 maksiat. Kebaikan pun demikian. Islam mengajarkan begitu mudah untuk meraih 1 kebaikan, menyingkirkan duri dari jalan itu 1 kebaikan, dan bahkan senyumnya kita kepada seorang muslim, yaitu itu 1 kebaikan. Maka di setiap kebaikan itu ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna ad-dina yusrun." Agama Islam itu agama yang mudah. Agama yang begitu mudah untuk kita mencari kebaikan-kebaikan. Namun kebaikan, amalan ibadah berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Ada amalan-amalan yang ringan, ada amalan-amalan yang berat. Dan itu dipisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis ini menjelaskan bahwasanya at-tanbi' ala azimi fadlillahi azza wa jalla. Ini keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa takrimihi lil muslim wa taqsirihi sawaba liman yatawalla amarahu ba'da mautihi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang begitu besar, yang banyak. Dan salah satunya, inilah faidahnya dikeluarkan oleh para ulama, at-tanbihu ala azimi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ada karunia yang sangat besar bagi hamba-hambanya. Yang kedua, wa takrimihi lil muslim. Kita memuliakan di antara sesama seorang muslim. Memuliakannya di sesama muslim itu kita datang, kita bertakziah, ya, kita salatkan lalu kita kuburkan. Lalu yang ketiga, faidahnya fi taqsirihi as-sawab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang begitu banyak. Yang begitu banyak. Maka ini bagian daripada adab seorang muslim. Apabila kita mendapati suatu musibah di antara keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, dan ya di sesama muslim, adabnya kita datang bertakziah. Kalau bisa kita ingin mendapatkan pahala yang begitu besar, yang banyak, kita salatkan dan sampai kita kuburkan. Kemudian yang keempat, ikhwan wal akhwat azzakumullah. Yang keempat ini adab di dalam kita bertakziah atau berhubungan dengan jenazah. As-sana'u 'ala al-mayyit bi dzikri ma asarahu wa muhasanahu. Kita memuji ya atas mayit, menyanjung dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Ini salah satu adab. Kita menyanjung, kemudian menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Dan kita dilarang untuk apa? Mencaci maki atau menjelek-jelekan. Wa adama ta'rid, yani il-isati. Tidak boleh kita menjelek-jelekan atau mencaci maki apabila telah meninggal dunia. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang telah mati. Fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu. Karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya hubungan dengan manusia sudah tidak ada lagi. Dan itu telah sampai apa yang mereka telah perbuat. Apa yang dia perbuat semasa hidupnya itu telah sampai. Maksudnya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita mencaci maki. La tasubbul amwat. Mencaci maki, menjelek-jeleki orang yang telah mati. Dan ini adab seorang muslim, tidak boleh. Walaupun orang itu sudah mendapatkan, kita ketahui sehari-harinya buruk, kalau sudah meninggal sudah. Karena fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu.
mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka perbuat. Nanti akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis ini menyebutkan lagi, laqad harasal Islam ala hifzil a'radil muslimin ahya'an wa amwatan. Faidahnya dikeluarkan oleh para ulama. Di dalam Islam ada kesungguhan ala hifzil a'radil muslimin, menjaga kehormatan sebagai seorang muslim, ahya'an wa amwatan, baik semasa hidupnya dan ketika meninggalnya. Islam ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab bagi kita. Apabila orang itu telah meninggal dunia, maka tidak perlu lagi kita caci maki, tidak perlu lagi kita jelek-jelekan. Semasa hidupnya saja kita harus menjaga kehormatannya. Wannaha an idaihim bisabbi wa syatmi, dan tidak boleh kita dilarang untuk mencela dan mencaci mereka. Wa fi hadzal hadits naha sallallahu alaihi wasallam an sabbil amwat. Dalam hadis ini menunjukkan kita dilarang untuk mencaci maki orang-orang yang telah mati, kerana mereka telah sampai li'annahum qad afdawu ila ma qaddamu, telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia telah perbuat. Yang dimaksudkan li'annahum qad afdawu ila ma qaddamu, mereka telah sampai apa yang dia telah perbuat. Fawasalu ila ma amilu min khairin aw syirrin, mereka telah sampai dari amalan mereka, baik itu amalan yang baiknya, amalan yang buruknya, telah sampai kepada Allah. Maka tidak perlu lagi kita bicarakan. Mereka akan menemui Allah Azza wa Jalla dengan membawa kebaikannya, dengan membawa keburukannya. Maka kita dilarang untuk mencaci mereka. Tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka apabila seorang muslim tersebut telah wafat. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tasubbu amwat, jangan mencaci maki orang-orang yang telah mati. Fatu'dhu ahya, tidak boleh kita mencela semasa hidupnya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna min asbabin nahi huwa ma yuhdithu dhalika min huzni aqaribihim, menunjukkan bahwasanya apabila kita mencaci maki semasa hidupnya, apabila ada seorang muslim lalu kita caci maki dia, lalu keluarga karib kerabatnya mengetahui, maka itu akan mendapat kesedihan, mendapatkan sakit hati dari keluarganya apabila di antara keluarganya kita caci maki, kita hina, kita jelek-jelekan. Ini semasa hidupnya. Semasa hidupnya, apalagi ketika sudah wafat, akan tambah sedih lagi. Dia sudah mendapatkan kesedihan karena ditinggal keluarganya, lalu kita caci maki lagi, kita jeleki lagi, dan tambah mendapatkan kesedihan. Dan itu bukan adab seorang muslim. Oh, dia telah menghinaku semasa hidup, mengambil hakku, menjelek-jelekku di depan orang lain. Sudah, biarkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang harus kita ikuti, la tasubbul amwat, tidak boleh kita mencaci maki orang yang sudah mati. Sudah, walaupun dia dulu pernah merampas hak kita, menghina kita, fa innahum qad afdahu ila ma qaddamu, karena mereka sudah
mendapatkan sampai kepada apa yang dia telah perbuat, nanti itu akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ya, enggak usah lagi kita balas dengan caci makian. Kalau dia sudah mendapatkan kematian. Dan terkadang kalau itu musuh besar kita, dengar dia telah meninggal, senang kita. Alhamdulillah telah mati. Gitu. Jangan begitu. Harusnya kita ucapkan apa? Kalimatu istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengucapkan istirja. Kita dilarang tadi apa? Untuk mengikuti seruan jahiliyah apabila mendapatkan satu musibah di antara keluarga kita, tidak boleh kita merobek baju, menampar pipi. Itu kan orang-orang jahiliyah. Lalu ketika kita mendengar ya musuh kita itu dan kita tidak bergembira kalau dia masih sama muslim. Dan semua ini sudah dimansuh, dihapus. Ya seruan orang-orang jahiliyah ini karena telah datang Islam memperbaiki adab akhlak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwat azzakumullah, kita masuk ke yang kelima. Adab yang kelima disebutkan al-istighfar lil mayyit ba'da dafnihi, memohon ampun bagi mayit apabila yang setelah dikuburkan. Mintakan ampun apabila selesai dari yang menguburkan jenazahnya. Sebab berdasarkan dalam hadis Fa'an ibnu Umar qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila jadi menguburkan mayit selesai, lalu Rasul berdiri ya dan bersabda kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun bagi saudara kalian, sesungguhnya saudara kalian itu ya sedang ditanya. Mintakan ampun dan mintakan ketetapan agar bisa menjawab dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Al-mayyitu fi asyaddil hajah ila du'a ikhwanihi li ahya'i minal muslimin. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mayit itu yang mana apabila telah dikuburkan lalu dia akan mendapatkan yakni kebaikan bagi seorang muslim yang menguburkan jenazahnya, yaitu dengan doa. Dan ini adab seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Semasa hidupnya aja kita harus mendoakan mereka. Makanya kita sering berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini semasa hidup. Adapun setelah meninggalnya, kita pun diperintahkan untuk mendoakan mereka. Terlebih lagi wal khafatan 'inda salati 'alaihi wa dafnihi. Secara khusus ada lagi di dalam solatnya dan apabila ketika selesai dikuburkan, itu ada doa secara khusus. Sudah masuk ke dalam doa jenazah? Belum. Itu di dalam solat kita ada doakan mereka. Semisal kalau dia jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu
ya, itu kita bacakan, doakan mereka di dalam salatnya. Dan di dalam ketika menguburkan, kita pun diperintahkan untuk mendoakannya. Dalam hadis yang lain menyebutkan, riwayatnya dari jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi SAW pada saat itu menguburkan jenazah sahabat, lalu Rasulullah berdiri, ya, yani waqafa alaihi ala qabrihi, berdiri, lalu dikuburnya sahabat tersebut yang telah dikuburkan, jadi menyerukan kepada sahabat agar memintakan ampun kepada yani saudaranya yang telah wafat, yang telah meninggal. Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun bagi saudara kalian. Dan ini menyebutkan yatlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hadirin ma'ahu an yatlubu minallahi an yaghfira lil mayyiti dhunubahu, yani yamuhu an sayyiatihi. Dan ini pula Nabi menjelaskan bahwasanya doa kita mendoakan bagi yang hadir, terlebih lagi khusus bagi yang sudah dikuburkan, yaitu sudah meninggal dunia. Wasallallahu bitasbit, bahwasanya yang minta ketetapan bahwasanya ketika dia telah dikuburkan agar ditetapkan imannya, ditetapkan dalam akidahnya, apabila telah datang dua malaikat untuk menanyakan kepadanya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang disebutkan adalah wa hadha su'ali yakunu bi kayfiyyah allati tuqaddiruha Allah. Pertanyaan sebagaimana yang kita telah ketahui dalam hadis, yang tiga hal akan ditanyakan oleh malaikat. Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Ini yang akan ditanyakan. Makanya kita minta istaghfiru li akhikum lahu tasbit, minta ketetapan padanya dan mintakan ampun baginya agar dia mendapatkan ketetapan dan mendapatkan yani kebaikan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam, yustahabbu muwasati ahli al-mayyit wa sani'i at-ta'ami lahum. Disunnahkan kita menghibur bagi ahli al-mayyit, keluarga yakni yang meninggal. Dan kita diperintahkan pula apa? Wassana'it ta'am, membuatkan makanan bagi mereka keluarga yang ditinggalkan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yani isna'u li ali Ja'far, buatkan bagi keluarga Ja'far ta'aman, sebuah makanan. Fa innahu qad atahum ma yashghuluhum, maka sungguhnya ya telah datang pada mereka satu kesibukan. Maksudnya mereka sedang sibuk mengurusi jadi keluarganya yang dalam keadaan telah meninggal dunia. Ini yang sunnah. Maka disebutkan al-muslimun hum ulan nasi bimuawanah ba'dihim ba'dan. Yang harus kita perhatikan apabila seorang muslim mendapatkan satu musibah, meninggalnya di antara keluarga mereka, yang pertama adalah kita saling tolong menolong di antara ya mereka. Yang maksudkan adalah kita membantu dalam keadaan membuat makanan, jadi membuat nanti perkuburannya dan semisalnya. Kita harus ya membantu di dalam masalah itu. Maka dalam menyebutkan tentang orang yang telah mati, ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengadakan acara, jadi acara
yang tidak disyariatkan dalam Islam, atau yang sering kita katakan adalah mereka membuat acara tahlilan. Tahlilnya tidak dilarang, dianjurkan. Tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Namun sudah menjadi masyhur perkataan tahlilan adalah mereka membuat acara-acara makan-makan atau mengadakan ritual mengatasnamakan dengan syariat Islam, padahal di situ tidak ada syariat yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padahal itu adalah dilarang. Hal itu dilarang, termasuk ke dalam niyaha. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, yang dari jalan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang dia berkata, kunna nara wa fi riwayatin kunna na'uddu. Kami, yakni para sahabat semuanya, mereka mengatakan al-ijtima' ila ahli al-mayyiti wa san'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyah. Para sahabat ini sepakat bahwasanya ketika ada orang yang meninggal, lalu mereka berkumpul-kumpul di tempat ahlil mayyit, dan ini dari mazhabnya para sahabat menunjukkan bahwasanya itu termasuk bagian daripada ratapan, meratap. Yang meratap dilarang di dalam Islam, dan itu bagian daripada seruan orang-orang jahiliyah, dan tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan bahkan para sahabat ini, yakni mereka menganggap, memandang hal ini adalah bagian daripada niyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengenai tentang berkumpulnya orang-orang membuat acara setelah kematian. Beliau mengatakan, sebagian, yani ba'dun nas, sebagian dari manusia, idza mata mayyitihim sana'u ta'aman wa ja'alu, yani walimah, hada min amalil jahiliyah. Sebagian manusia apabila keluarga mereka telah meninggal dunia, lalu dia membuat acara makan-makan, ini bagian daripada amalannya, perbuatannya orang-orang jahiliyah. Yang beliau mengatakan min amalin niyaha la yajuz, dan ini bagian daripada niyaha, meratap, yang dilarang di dalam syariat Islam, bukan bagian daripada Islam. Maka yang sunnah, kita buatkan makanan bagi keluarga yang ditinggalkan, sebagaimana hadis yang mulia ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat, isna'u li ahli Ja'far ta'am, buatkan makanan bagi keluarganya Ja'far, fa innahu qad atahum ma yashghaluhum, karena mereka sedang dalam kesibukan, tidak bisa mengurusi buat makanan, dan itu yang sunnah. Namun Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan, amma kunahum, apabila di antara mereka bagi keluarga si mayitnya ada para sahabatnya, keluarganya, karib kerabatnya datang, lalu dibuatkan apa? Yani sebuah hidangan, kopi atau makanan yang lain. Maka kata beliau menyebutkan, ini tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Dan ini bagian daripada apa? Beliau katakan tayyibun, baik. Tapi tidak mengadakan suatu acara. Kalau dia datang kita suguhkan. Itu bukan berarti apa?
mengadakan acara makan-makan di situ. Perbedakan antara dia 3 hari, berapa lagi? 7 hari, berapa lagi? 1 bulan, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, khaul, apa lagi? Ya, istilah seperti itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan itu bagian daripada mengada-ada di dalam Islam. Yang terakhir, ikhwan fiddin wa akhwat fillah, jazakumullah, istihab ta'ziyatin masab, jadi wa tasbirihi. Ini salah satu yang terakhir, disunahkan kita bertakziah kepada keluarga yang meninggal dan memberikan syaran kepada mereka agar tetap bersabar. Wa qaulul lahu, yang mana menyebutkan muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha ma akhadhu wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajlin musammah, yani fal tasbir wal tahtasib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesungguhnya milik Allah apa yang telah diambil, dan miliknya juga apa yang dia berikan, dan segala sesuatu yang ada di sisinya sudah ditetapkan ajalnya. Sudah ditetapkan ajalnya, maka hendaknya engkau bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adab kita sebagai seorang muslim, kita berikan nasihat kepada keluarganya agar dia tetap bersabar di dalam musibah yang dia alaminya, dan hendaknya dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang kita bahas, adab muslim fil yaumi wal lailah, adab seorang muslim di dalam kesehariannya, yaitu kita akan lanjutkan nanti insyaallah pada pekan yang akan datang, adabus safar. Kurang lebihnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.